dan aku nggak sendiri. Sekarang tuh hari ya mas hari Sabtu, Minggu, hari Minggu sekarang, hari Ahad, hari Minggu. Di sini aku nggak sendiri. Di sini mana kamu? Di sini aku nggak sendiri, dan di samping aku ada Gus Farah. Siapa nih namanya? Kenalin. Nama aku Farah, guys. Lihat kamera dong, kan ada kamera di sini. Kenalin atau nggak kedengeran? Nama aku Farah. Siapa? Farah. Oh, Farah. Kelas berapa, Farah? Kelas 10. Kelas 10 ya, kelas 1 SMA. Baru lulus kelas 9, guys. Ya. Oke. Bentar lagi Idul Adha besok. Besok sebentar lagi Idul Adha. Jadi buat kalian yang sekarang, berarti sekarang tanggal 9 Zulhijjah, itu sedang melaksanakan saum Arafah, semoga saumnya lancar dan semoga besok yang berkurban semoga amal ibadahnya diterima, dan juga yang haji semoga di tanah suci Mekahnya dilancarkan hajinya, dan juga semoga mabrur hajinya. Sekarang masih di jalan tol, kayaknya masih jam, jadi stay tune di vlog kedua ini, guys. Oke, balik lagi. Balik lagi bersama aku. Tadi kan vlog terakhir kali itu di di mobil, dan sekarang alhamdulillah sudah nyampe rumah. Sebenarnya nyampe itu jam berapa ya? Jam mungkin sebelum zuhur. Sudah zuhur. Kok kayak gini sih kameranya? Bentar. Tadi nyampe dari rumah gitu ya. Nyampe dari rumah itu jam setengah satu itu ya, guys. Jam setengah satu ya. Mohon maaf nih, mulut kaku gini kan, soalnya nggak tahu kenapa kalau udah malam tuh kayak gini gitu, mulut itu tidak sinkron dengan otak gitu ya. Kayak gini, aku ngomong A tapi di otak itu B. Kalau aku ngomong C, kalau otak C ini D, gitu, nggak sinkron gitu, kalau udah malam. Jadi baiknya tidur sih kalau udah malam ya. Karena oh iya, sekarang tuh momen spesial yaitu Idul Adha ya. Jadi besok itu adalah Idul Adha. Nah, itu hari raya kedua setelah Ramadan. Nah, kalau aku Idul Adha-nya hari ini di Garut ya, karena ingin ngumpul bersama ayah dan saudara-saudara aku di Garut. Nah, gitu. Bersama adik aku Farah tadi, yang sudah aku sorot di mobil. Nah, sekarang itu malam ke-9 Zulhijjah atau hari Arafah. Nah, kalau hari Arafah itu biasanya itu ada yang berpuasa gitu. Kayak aku tadi alhamdulillah aku puasa Arafah karena ada amalan yang sangat baik, sangat berharga gitu. Bisa menghapus dosa kita setahun ke belakang dan juga setahun ke depan gitu ya. Nah, BTW ngomongin tentang Idul Adha gitu ya. Biasanya nih ya, nostalgia. Ketika aku umur berapa ya? Ketika aku umur, pokoknya lagi SD lah ya. Lagi SD itu biasanya kalau Idul Adha itu aku ke kampung aku yang ada di Ciamis. Ya, yang Ciamis itu, perbatasan Jawa antara Jawa Barat sama Jawa Tengah kalau nggak salah.
koreksi aja ya guys. Nah kalau itu dulu aku tuh waktu 2010 11 2010 11 12 sampai terakhir kali ke situ 2017 itu aku Idul Adha itu bersama keluarga besar aku, keluarga besar dari ibu aku itu di Ciamis. Jadi kurban sapi biasanya gitu ya di sana. Alhamdulillah selama mungkin 7 tahun dari 2010 sampai 2017 itu alhamdulillah kurban kami keluarga besar gitu. Nah, dulu itu ketika aku di rumah nenek pasti gini loh, ketika di malam-malam takbiran gitu ya. Nah biasanya tuh kita ngumpul di ruang tengah gitu. Kalau kalian relate dengan kisah aku kayak gini, komentar aja ya, komentar aja. Karena mungkin dari kalian juga pernah merasakan gitu ya hal seperti ini, karena emang ini merupakan suatu budaya di Indonesia gitu. Ketika malam takbiran itu kita berkumpul sekeluarga di rumah gitu ya. Nah, aku waktu dulu itu suka kumpul di rumah gitu. Ketika jam segini malam takbiran kumpul di rumah, ngobrol sama ponakan, ngobrol sama saudara-saudara gitu, dan lain-lainnya gitu ya, ngobrol tentang apapun itu guys ya, tentang sekolah, tentang kehidupan kami di rumah masing-masing dengan semua keluarga, terus juga dengan cerita-cerita yang sangat lucu gitu. Ketika dulu mah gini, aku kan masih kecil ya, jadi jokes bapak-bapak itu ketika bapak berkumpul di ruang tengah gitu ya, terus ngejokes masuk di ini aku, padahal masih kecil gitu, kok masih dia masih kecil tapi sudah paham jokes bapak-bapak. Berarti ini sudah ada pertanda bahwa aku tuh bentar lagi jadi bapak-bapak. Canda guys, canda ya. Jadi kita tuh ngumpul di ruang tengah itu biasanya ngobrol-ngobrol hangat lah gitu ya. Terus biasanya suka ada ini kayak cemilan-cemilan gitu. Kalau di aku tuh cemilan khususnya itu kayak kue putu atau awug. Itu kan bukan cemilan ya. Iya, mungkin cemilan lah ya. Cemilan khas Sunda yang manis gitu. Nah, itu dimakan bareng-bareng di ruang tamu gitu. Terus jam segini tuh biasanya ngobrol, terus menjelang malam nih, menjelang jam 9 ke atas kan udah malam ya, udah ada gema takbiran dari masjid-masjid gitu dari luar. Itu sangat menjadi suatu momen yang sangat terindah dan juga merangsang nostalgia kita gitu. Jadi ketika kita ngedengar suara takbiran, aduh keinget dulu gitu. Nah waktu dulu tuh ya jam segini tuh sebelum tidur kita tuh cerita-cerita dulu. Terus tidurnya juga nggak di kasur kayak gini nih, nggak di kasur kayak gini ya. Tapi kita tuh kalau bahasa Sundanya ngampar itu jadi kita tidur itu bukan di lantai ya, jadi kasurnya itu kasur kapuk gitu ya, terus dijajarin gitu di ruang tengah gitu. Jadi kayak kita teh kayak ibarat sate gitu, ketika dibakar kan ngejajar ya gitu. Ini kasur 1 2 3 4 5 6 orangnya juga ngejajar gitu di sana. Nah itu ciri khas aku waktu dulu kalau ada hari lebaran, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah jadi gitu. Terus biasanya kalau tahun 2020 aku tuh suka ngeliwat jam segini gitu ya. Orang mana yang ngeliwat jam segini gitu, bikin liwet. Waktu dulu di Ciamis tuh ada gazebo. Nah ada gazebo itu biasanya dipakai buat ngumpul gitu ya, makan apapun lah. Nah terus juga di sana tuh makan liwet, bakar ikan lele dan sebagainya gitu. Pokoknya mantap sekali lah pokoknya.
Terus juga ya guys, waktu dulu juga apa ya, yang bisa aku ingat itu ketika udah mau subuh nih, sholat subuh. Nah itu kita sibuk sekeluarga gitu, sibuk apa, sibuk persiapan sholat id. Karena gini loh, biasanya kan penuh ya di rumah tuh, penuh kalau udah keluarga besar tuh penuh, mau itu kamar mandinya, dapurnya, kamarnya penuh. Nah kita tuh disibukkan dengan kayak ketika jam 4 nih, jam 4 subuh nih dibangunin, bangun 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 bangun, besok cepat mandi 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 subuh. Karena kenapa, kalau nanti telat itu bakal ditinggalin itu sholat idnya, jadi nggak bareng berangkatnya gitu. Jadi kita tuh sibuk milih baju koko, baju muslim gitu ya, yang buat sholat. Dan juga mandinya juga wah diburu-buru guys. Aku aja waktu dulu itu masih tidur, terus dibangunin, bangun 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 gitu langsung. Hah, ada apa nih, ada apa? Mandi kata mama aku gitu. Terus kan kaget ya, maksudnya aku harus apa gitu, mandi kan pelan-pelan ke kamar mandi, langsung cepat mandinya cepat, jangan ditungguin, padahal masih lama gitu ya. Itulah ciri khas aku waktu dulu guys. Jadi ada hal yang paling berkesan gitu ya ketika Idul Adha ini, dan sayangnya kenangan itu sudah tidak bisa lagi dibuat gitu, karena pertama kitanya juga udah gede gitu ya, punya kesibukan sendiri-sendiri. Kakak aku udah kerja, adik aku juga udah SMA gitu ya, aku juga udah kuliah, saudara-saudara aku juga udah berkembang, udah maksudnya udah gede gitu, tidak lagi seperti dulu, udah sibuk pada dunianya masing-masing gitu. Terus nenek aku udah meninggal, jadi bakal banyak lah perubahan-perubahan. Dan mungkin hikmahnya di sini guys, jikalau dulu itu kemeriahan hari raya itu ada, kehangatan hari raya itu ada, mungkin sekarang itu bukan peran mereka lagi, bukan peran nenekku lagi, bukan peran orang tuaku lagi yang menghangatkan, tapi peran kita yang menghangatkan hari raya nanti ketika kita mewariskan generasi ke setelah kita gitu. Jadi kita tuh pewaris anak cucu kita, betapa hangatnya hari raya, 2 hari raya itu. Jadi peran kita tuh nanti bakal sama kayak mereka kan meramaikan hari raya. Nah sekarang dan nanti itu giliran kita meramaikan hari raya tersebut. Mungkin cukup ya ini mah cuman nostalgia aja sih sebenarnya, hanya sekedar nostalgia belaka gitu, yang nggak bisa dilupakan ketika momen spesial ini. Terus satu lagi gitu, sampai sekarang aku pun takut dengan hewan kurban. sulit dipungkiri. Kenapa takut? Karena dulu tuh punya trauma, enggak sih, bukan trauma, karena aku tuh takut ketika ngelihat hewan kurban ketika hendak disembelih gitu. Jadi takut mau lihat hewan kurban apapun di depan mata itu nggak bisa gitu. Nah gitu. Terus mau apapun itu, mau sedekat apapun, mau sejauh apapun, hewan kurban lah, tetap hewan kurban gitu ya. Tidak bisa aku beranikan diri untuk mendekati mereka gitu, karena emang takut itu sih aku dulu. Sampai aku pernah nangis ketika hewan kurban aku tuh mau disembelih gitu, aku nggak bisa, aku nangis kejer. Waktu gak tahu, aku lupa, pokoknya di Ciamis juga gitu, ketika lihat sapi pengen disembelih gitu ya, aku nggak bisa, tolong nggak bisa, karena emang mungkin karena kelembutan hati aku yang sangat lembut seperti kapas, gak canda
karena emang takut aja waktu dulu gitu, nggak tegaan ketika lihat hewan disembelih gitu. Tapi ketika kesini berpikir bahwa hewan disembelih itu ternyata tidak disiksa, tapi mereka itu hewan-hewan itu bahagia ketika dijadikan hewan kurban dan langsung menjadi pengantar kita ketika di surga nanti. Asik. Siap. Pokoknya itu saja dari aku, sharing-sharing aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada relate dikit gitu ya dengan apa yang aku alamin di Idul Adha ini, tolong komen di bawah. Coba ceritakan keseruan kalian, keseruan teman-teman di Idul Adha di Idul Adha tahun-tahun lalu gitu. Coba sharing-sharing, kita sama-sama bercerita di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Di video ini insya Allah aku akan vlog lagi ketiga, mungkin besok gitu ya, lihat keadaan. Pokoknya terima kasih telah nonton vlog aku yang kedua ini. Semoga kalian sehat selalu. Semoga yang sedang melaksanakan haji itu di hajinya mabrur gitu ya, dan juga yang melaksanakan kurban, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Dadah.